Jadi, penyakit TBC disebabkan oleh bakteri. Bakteri yang menjangkiti adalah Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini biasa dikeluarkan oleh seseorang penderita TBC melalui droplet saat seseorang tersebut batuk, bersin, bahkan saat berbicara. Kuman TBC bisa keluar ke dalam udara bebas lalu terhirup oleh seseorang yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Nah, pasien-pasien biasanya yang mudah terkena adalah pasien usia anak, kemudian juga pasien lansia, pasien dengan penurunan daya tahan tubuh atau konsumsi obat steroid, atau mungkin pasien dewasa yang memang kontak erat terus-menerus dengan pasien TBC atau sedang dalam kondisi yang tidak fit. Penyakit ini sangat menular tentunya. Jadi, teman-teman harus bisa menjaga etika batuk dan bersin pada saat ada di tempat umum. Dengan cara menggunakan masker yang baik dan etika batuk yang baik, hal itu bisa dilakukan untuk mencegah penularan dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini sendiri bisa bertahan lama di udara. Cara untuk menghilangkannya dengan paparan sinar matahari atau ultraviolet. Jangan lupa untuk rutin membuka jendela agar ventilasi itu berfungsi dengan baik dan cahaya matahari bisa masuk untuk bisa membunuh bakteri dan kuman yang terdapat dalam lingkungan dan udara di rumah. Penyakit TBC ini juga rentan terjadi pada pasien-pasien DM, pasien-pasien HIV, juga pasien dengan malnutrisi atau kurang asupan nutrisi di dalam tubuh. Beberapa negara yang memungkinkan penyebaran TBC-nya tinggi adalah negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi, salah satunya adalah di Indonesia. Kemudian suhu atau iklim di Indonesia juga menjadi predisposisi perkembangan dari bakteri tuberkulosis ini bisa berkembang dengan baik. Jadi, dari ciri-ciri TBC, yang pertama ciri khasnya adalah batuk terus-menerus. Batuk ini bisa terjadi 2 minggu sampai dengan 3 minggu bahkan lebih. Kemudian batuk bisa disertai dengan bercak darah. Batuk juga bisa disertai dengan sesak nafas atau nyeri di bagian dada. Pada beberapa pasien terjadi penurunan berat badan yang drastis karena metabolisme tubuh berfokus pada penyembuhan dari penyakit. Jadi, pada pasien-pasien TBC juga seringkali didapatkan demam subfebris atau demam yang tidak terlalu tinggi, kisaran 37,5 sampai dengan 38, dikarenakan penyebab yang tidak jelas. Jadi seringkali demam, kemudian turun, kemudian demam kembali, itu berlangsung cukup lama. Jadi komplikasi yang disebabkan oleh TBC paru ini tentunya akan menyebabkan kerusakan permanen pada paru-paru yang bisa diawali oleh bronkiektasis, kemudian efusi pleura, adanya cairan di dalam paru, sesak yang hebat, kemudian permasalahan sistemik seperti TB miliar atau TB yang bisa menjalar ke seluruh bagian paru, bahkan mengalami penyebaran ke bagian organ-organ lainnya. Hal ini tentunya berbahaya dan bisa mengancam